فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian Al-Basiko Mengaji, pemirsa Najia TV dan pendengar setia Radio Pasaman FM, hafizakumullah jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah atas izinnya kembali kita dapat berkumpul di rumah Allah yang mulia ini, duduk sejenak di taman-taman surga yang di taman ilmu. Semoga keberkahan kepada kita diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua kita tadi, Pak Wardina, sudah lama untuk hadir di Al-Basiko karena berbagai kesibukan. Ya, mudah-mudahan ini bisa berlanjut terus dan bisa rutin kembali di pengajian Al-Basiko Mengaji, karena alhamdulillah antusias, semangat dari bapak dan ikhwan dan akhwat sekalian untuk terus datang di majelis ilmu ini. Tentu ini kerinduan kita untuk hadir terus. Semoga Allah mempersatukan hati kita dan mengokohkan hati kita di atas manhaj yang mulia ini, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurahkan kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berkirim salawat yang berupa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad, semoga menjadi wasilah kepada kita nanti mendapat syafaatul khassah di yaumul mahsyar kelak, dan kita dapat berjumpa dan bertemu dengan beliau karena beliau menunggu kita, kehadiran kita di sisinya. Maka beruntunglah kita yang akhir-akhir zaman ini terus berupaya untuk mengetahui, mempelajari, dan menjalani dan mengamalkan segala petuah-petuah yang beliau tinggalkan. Tidak ada jalan yang selamat kecuali mendengarkan apa yang beliau tuntunkan kepada kita. Alhamdulillah, Allah beri hidayah kepada kita dengan berupa hidayah taufik dari hidayah di atas sunnah nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Inilah kenikmatan di atas nikmat yang ada, yang harus kita syukuri selalu ikhwas sekalian, tatkala Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita untuk bisa mengikuti jalan yang benar dalam beragama ini. Karena agama yang lurus itu akan terus ada sampai akhir zaman. Kalau sudah tidak ada lagi agama yang lurus ini, maka Allah akan binasakan dunia ini dengan diakamat dan dihancurkan. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah disampaikan, maka tema kajian kita di kesempatan yang berbahagia itu adalah min daruriyatul khamsah, yaitu 5 kebutuhan penting yang dia jaga, yang harus diketahui oleh kaum muslimin. Nah, ini yang harus kita jaga sendiri. Daruri itu adalah penting untuk kita jaga. Apa hal-hal yang penting ini akan kita jelaskan insyaallah kesempatan yang ringkas ini. Ada 5 poin ya, dan 5 poin yang harus kita jaga. Dan ini termaktub ya, seperti yang dijelaskan oleh para ulama, para imam kita. Inilah yang disebut dengan min daruriyatil khamsah. Ikhwati wa ahibai yazilkum jami'an. Maka kewajiban kita untuk menjaga ini, memelihara ini, jangan ada kita menyelisihinya, atau kita meninggalkannya, atau kita tidak peduli dengannya. Ya, karena salah satu yang kita tinggal ini akan berakibat kepada kita rusaknya agama kita dan bisa tercerai-berainya hati kita. Apa poin yang pertama ikhwas sekalian? Yang pertama adalah menjaga din, ya, menjaga din atau menjaga agama. Ini yang disebut dengan daruriyat. Penjagaan yang terpenting, yang tertinggi di dalam agama kita ini adalah menjaga agama kita. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan firman-Nya, ini surat yang sering kita baca dan hafalkan,
Dalam surat Az-Zariyat ayat 56 Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah. Beribadah kepadaku ya'bud. Jin dan manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Inilah hakikat penciptaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengannya kita manusia dan jin butuh dengan agama. Bagaimana cara kita beribadah? Bagaimana kita menyembah Allah Subhanahu wa taala? Ya, karena kita disuruh menyembah Allah. Maka kita tidak akan bisa sampai penyembahan yang sebenarnya kecuali dituntun oleh agama. Agama ini siapa yang menurunkannya adalah Allah sendiri. Yang jalan yang harus kita ikuti diturunkan oleh Allah kepada para anbiya semuanya. Yang sejak dari diutusnya ya Rasul yang pertama Nuh alaihissalam menyampaikan risalah ke permukaan dunia ini. Nah, inilah kita lihat telah berlalu para rasul dari generasi ke generasi menyampaikan risalah tentang agama ini. Sebagaimana Allah katakan di dalam surah An-Nisa ayat 165, "Rusulan mubasysyirina wa mundzirin li'alla yakuna linnas 'ala Allahi hujjatun ba'dar rusul." Ini ikhwan sekalian Allah katakan mereka para rasul, rusulan jamak daripada rasul. Jadi rasul satu orang, kalau rusul para rasul. Rusulan ya, mubasysyirin. Para rasul semua itu adalah memberi kabar gembira. Wa mundzirin, memberi kabar pertakut. Agar apa? Li alla yakuna linnas, agar supaya tidak ada lagi alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya para rasul. Jadi tidak ada hujah lagi bagaimana kami menyembah Allah, bagaimana kami mengetahui agama ini. Maka ini tidak ada lagi bantahan nanti, ya. Tidak ada lagi hujah manusia, kami tidak mendengar ya Allah, kami tidak mengetahui yang benar. Ini tidak ada lagi. Karena apa? Karena telah diutus oleh Allah para rasul menyampaikan wahyu, ya, membimbing manusia ini untuk ke jalan yang benar. Maka siapa yang beriman kepada para rasul berarti mereka telah beragama dengan yang benar. Nah, para rasul semuanya memberikan kabar gembira dan kabar bertakut. Kabar gembira apa? Mubasyir, diberikan kepada kita kabar gembira dari Allah. Kalau kita beramal soleh, memperbanyak ibadah, nikmat jannah akan dijanjikan kepada kita. Mubasyir, maka hendaklah kita memperbanyak amal soleh. Dan juga memberikan kabar pertakut. Kabar takut itu adalah diperingatkan kita kalau kita melanggar aturan agama, berbuat maksiat, akan diancam dengan fitnah api neraka. Ini tugasnya para rasul. Sampai nabi kita yang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhlas sekali Allah. Juga Allah katakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus tiap-tiap umat itu rasulan, seorang rasul, an ya'budullaha, dia menyampaikan agar kamu menyembah Allah, menyerukan kepada umatnya agar beribadah kepada Allah dan menjauhi peribadatan kepada taghut. Apa itu taghut? Ma'ubida min ghairillah. Itu yang sesuatu yang disembah selain Allah. Maka para rasul, ya, setiap umat ini dari generasi pertama, ya, sejak diutusnya para rasul sampai generasi ke generasi, terus sampai zaman fatrah Nabi Isa ke Nabi Muhammad, itu masa fatrah, masa tidak ada para rasul 500 tahun, ya, kurang lebih, barulah muncul Nabi terakhir yaitu Rasulullah SAW, khatamun nubuwwah. Maka seluruh umat manusia tidak lagi terpisah-pisah, terkotak-kotak. Kalau para rasul sebelumnya mereka hanyalah berdakwah kepada umatnya, sementara Nabi kita yang mulia adalah rahmatan lil alamin.
yaitu rahmat bagi semesta alam. Seluruh yang namanya manusia ada setelah diutus Nabi Muhammad SAW tidak boleh lagi beragama selain agamanya Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Batal seluruhnya agama. Agama Yahudi, agama Nasrani, semuanya batal. Karena ada agama yang turun dari langit dan ada agama dari bumi. Maka setelah diutus Rasulullah SAW, ya, orang-orang Nasrani dan Yahudi wajib mereka beriman kepada Rasulullah SAW. Hatta nanti di terakhir zaman menjelang kiamat, Nabi Isa pun turun ke bumi. Tanda-tanda min asratil kubra yaumul kiamah, Nabi Isa turun, tetapi dia tidak membawa syariat baru, dia hanya mengikuti syariat Rasulullah SAW. Maka ini peruntungan Pak Ikhwan sekalian kepada kita, ya, bahwasanya kita telah mengimani Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam agama yang lurus ini. Nah, jadi kita jaga agama kita ini dari kerusakan, ya. Bagaimana menjaga agama ini dari kerusakan? Menjaga agama kita dari fikrah-fikrah, dari pemikiran-pemikiran yang menyeleweng dari apa yang telah Allah turunkan. Karena banyak ikhwas sekalian setelah sepeninggal Nabi kita, ya, telah disampaikan oleh Nabi kita yang mulia bahwa saja umat kita ini, umat Islam ini terpecah belah dalam pemahaman agama. Maka kita harus terus mencari yang namanya yang benar. Inilah pentingnya kita menjaga, ya, agama ini agar kita terus mencari kebenaran. Bagaimana mencari kebenaran itu adalah kita bermohon kepada Allah agar Allah tunjuki kita kepada jalan yang lurus. Seperti doa kita sentiasa setiap sholat kita, yang fardu dan yang sunat, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan Allah yang lurus. Ini doa kita agar diberi kita jalan yang lurus. Siapa? Maka para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya siratal mustaqim itu adalah jalannya Rasulullah SAW, jalannya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Maka Bapak Ibu sekalian, pemahaman kita hari ini hendaklah sama dengan yang dipahami oleh generasi awal pertama umat ini. Inilah yang beruntung kita. Kenapa? Karena agama ini telah terus, ya, dikaji, dipelajari oleh generasi ke generasi sampai zaman kita. Maka kita bermohon kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ini, ya Allah, janganlah engkau gelincirkan hati kami setelah engkau beri hidayah kepada kami. Jadi setelah kita ditunjuki oleh Allah kepada hidayah Islam, maka kita mati di dalam Islam. Apa itu? Qul amantu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini penyerahan kepesaran kita, totalitas kepada Allah. Salat kita hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain, ya. Hidup kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita itu untuk Allah. Maka ini setelah Allah patrikan Islam di hati kita sampai kita meninggal, hendaknya kita mati di dalam Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa, Pak? Karena batal. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka ditolak, tidak diterima, dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Nah, ini keberuntungan kita. Nah, maka di dalam Islam kita tidak boleh tidak boleh meninggalkan agama ini. Setelah diberi petunjuk kita oleh Allah kepada Islam, maka kita tidak boleh menukar keyakinan kita dengan selain Islam. Harus apa? Kita pertahankan Islam di dada kita ini sampai kita wafat di atas. Allahumma tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, di doa kita harus coba. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan pertemukanlah aku dengan orang-orang
orang soleh. Ini doa kita. Kenapa? Karena risiko di dalam agama kita, ikhwas sekalian, ya. Ini karena kita, ya. Sebenarnya ini adalah hukum di dalam agama kita yang lurus dipraktekkan dari generasi Islam yang pertama sampai hari ini, yang menjalankan hukum Islam. Rasulullah katakan, man baddala dinahu faqtuluh. Apa itu? Siapa yang menukar agamanya, hendaklah dia dihukum, dihilangkan nyawanya. Faqtuluh. Ya, ini hukum riddah di dalam Islam. Maka Islam, ya, tidak tanggung-tanggung dalam menjaga tauhid ini, akidah ini. Jadi konsekuensinya kalau lihat di dalam negara-negara Muslim yang menerapkan Islam ini, hukum agama kita ini, maka ini jelas dan tegas, ya. Ini hukum yang pasti di dalam Sahih Bukhari Rasulullah katakan. Maka tidak main-main Pak, ya. Maka seperti yang dilakukan oleh siapa? Khalifah Abu Umar bin Khattab, mereka memerangi orang-orang riddah, orang yang murtad, keluar dari agama, diperangi riddah. Ya, kenapa? Karena ini akan merusak saf-saf kaum muslimin. Hendaklah ini kita sampaikan kepada keluarga kita, kepada keturunan kita, agar ini dijaga sampai kita, setelah kita Islam, pertahankan. Jangan Pak, ya, seperti menukar agama kita dengan dunia. Ada banyak, ya, alasan orang, ya, sampai zaman sekarang ini, ya, juga terus berjalan. Bapak sekalian, tidak saja di tempat-tempat yang lain, tapi masih di sekitar kita masih ada enggak? Hanya dibujuk dengan, ini hati-hati kita, keluarga kita, anak perempuan kita, ya, dengan metode mereka itu hamilisasi. Setelah hamil mau dinikahkan, atau pura-pura masuk Islam. Ini Pak, jaga. Harus kita jaga anak kita, ya. Jaga pergaulannya, jaga akidahnya, jangan mudah. Karena nanti kalau mereka sudah keluar, tidak lagi mewarisi. La yarithul muslim kafir. Ya, seorang muslim tidak boleh lagi diwarisi oleh orang kafir. Putus hubungannya, kekeluargaan. Maka ini kita jaga akidah ini. Ini yang juga hadis lain dikatakan oleh Rasulullah SAW, la yahillu daman mur'in muslim illa bi ihda thalas. Tidak dihalalkan darah seorang muslim ditumpahkan kecuali sebab 3 perkara. Apa yang pertama? An-nafsu bin nafs, yaitu jiwa dengan nyawa dengan nyawa. Itu maksudnya apa itu? Orang yang membunuh haruslah dihukum bunuh dalam Islam. Itu namanya hukum qisas, ya. Jadi yang membunuh hukumnya dibunuh, ya, hilangkan nyawanya karena dia menghilangkan orang lain. Maka dalam Islam itu diterapkan. Tapi ini ada tidak semudah seperti yang kita bayangkan Pak, tapi ini adalah putusan hakim. Dan yang berhak itu adalah permintaan keluarga. Kalau keluarga memaafkan, maka dimaafkan. Kalau keluarga meminta diat denda, maka dibayar oleh yang membunuh. Berapa diatnya? Diatnya itu 100 ekor onta, ya. Yang pertama itu dibunuh. Ya, kalau keluarga memaafkan, bayar diat. Ya. Nah, ini hukum. Jadi tidak mudah gampang, ya, menghilangkan nyawa seorang muslim. Hari ini Pak sangat mudah sekali, ya. Hanya karena uang 1.000 rupiah nyawa menyala. La haula wala quwata illa billah. Hanya cekcok batas tanah nyawa melayang. Ya, hanya karena harga diri nyawa melayang. Allah katakan man qatala, ya,
Barang siapa yang membunuh man qatala musliman faka'annama qatala an-nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh seorang muslim, maka dia seolah-olah membunuh manusia ini semuanya. Lihat dosanya Pak, tak tanggung-tanggung ya. Apalagi dia menghilangkan satunya nyawa. Begitu tingginya darah seorang muslim, harus kita jaga. Tidak boleh menumpahkan darah kecuali dia membunuh. Wathaibuz zani, yang kedua boleh dibunuh itu apa? Orang yang tua tapi masih melakukan perbuatan zina. Apa maksudnya itu Pak? Orang tua di sini artinya orang yang sudah pernah menikah sah, ya. Maka dia dirajam sampai mati. Nah, ini hukumnya, ya. Hakikatnya kalau dia sudah menikah, ya, tidak dihukum rajam, hendaklah dia bertobat karena dia hakikatnya sudah menjadi bangkai dia. La haula wala quwata illa billah. Yang ketiga kata Rasulullah, wal mufariq lidinihi at-tariku lil jamaah, yaitu orang yang meninggalkan agamanya atau meninggalkan jamaah. Nah, ini yang boleh dibunuh, dihilangkan nyawanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, sekalian menurut Allah Subhanahu wa taala, untuk itu hendaklah kita jaga agama ini, ya. Menjaga din ini daruriyun, hal yang penting yang harus kita jaga senantiasa. Bagaimana cara menjaga? Dengan memelihara, dengan beribadah, dengan memperbanyak pengetahuan kita tentang agama ini. Ada beberapa poin penting yang mungkin untuk kita cara menjaga, realisasinya bagaimana kita menjaga agama ini. Yang pertama, ikhwas sekalian menurut Allah adalah beriman kepada Allah Azza wa Jal. Kita beriman, alhamdulillah, beriman dengan rukun iman, meyakini dengan hati akan kebenaran, akan hakikat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita yakini Allah sebagai khaliquna, sebagai pencipta kita, Allah sebagai Razzaq, pemberi rezeki, Allah semuanya mengatur urusan kita. Ya, kita ini yakini. Ini yang iman, ya, yang tersembunyi di dalam jiwa kita, yang nampak dalam perbuatan anggota tubuh kita. Maka ini sempurna Pak. Iman itu diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan. Baru sempurna imannya kepada Allah. Tapi hanya sekedar yakin di hati saja Allah ada, tapi tidak diucapkan, ya, tidak ada faedahnya. Atau dia yakini di hati, diucapkan tapi tidak diamalkan, juga tidak ada faedahnya. Saya beriman kepada Allah tapi sholat enggak, ya. Sholatnya kapan? Tua aja nanti saat, kalau bisa umur 70, ya. Coba ikhwas sekalian kalau sampai 70, siapa yang menjamin kita? Tidak ada yang menjamin. Bisa saja besok, ya. Karena setiap hari kita kan mengantar saudara-saudara kita. Hari ini keluarga si fulan, besok keluarga fulan lagi. Kita antar satu persatu, ya. Maka tidak ada jaminan untuk kita hidup. Jangan Pak, ya, kita beri keyakinan besok untuk hidup lagi. Yakini di dalam hati kita, apalagi kita mau tidur. Mau tidur itu apa? Mati, ya. Apa doa kita Pak? Mau tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Amutu wa ahya. Dengan nama Engkau ya Allah, aku mati, ya. Dan hidup kembali besok, bangun. Betapa banyak orang yang tidur tapi tidak bangun lagi. Besok hanya diantarkan ke pusaranya. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, kata Allah. Tidaklah seorang jiwa itu tahu di bumi mana dia meninggal. Ya, itu kita beriman pada Allah, mencintainya, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mencintai mahabbah Allah, mahabbah yang sebenarnya. Seperti yang sering kita sampaikan Pak, dua kunci merasakan nikmatnya ibadah itu adalah kalau kita sudah mengagungkan dua hal ini. Apa itu?
ta'ziman wa mahabbatan lillah. Ini dua ini. Kalau sudah ada dua unsur ini di hati kita, kitalah yang sangat butuh senantiasa kepada Allah. Apa itu? Mengagungkan Allah dan mencintai Allah. Kita agungkan Allah itu Tuhan. Bagaimana kita pengagungan yang sebenarnya? Tidak ada lagi yang kita agungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mencintai Allah, menafikan pencintaan kepada seluruhnya, hatta kepada diri kita sendiri. Nah, ini ya, bagaimana mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan mencintainya, ya, dan mengetahui asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Nah, ini dengan apa? Dengan kita terus hadir di majelis ilmu, ya Pak. Karena iman kita itu apa? Prinsip akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman kita itu bisa yazid wa yanqus. Fluktuatif bahasa kitanya. Apa itu? Naik turun. Kalau kini sedang di masjid, alhamdulillah rajin, ya. Insyaallah dekat Pak, ya, dekat dengan Allah. Tapi kalau sudah keluar dari pintu masjid, banyak lagi yang pikiran yang lain. Ya, banyak pikirannya. Begitu. Jadi kalau kita sering-sering ke masjid, mulazamah masjid, alhamdulillah itu tanda kenapa? Karena kita terus mencintai Allah. Alhamdulillah, ini yang kita syukuri Pak, ya. Lazimi sholat masjid, ini datang kajian, terus mendengar ceramah guru-guru kita, ceramah ustaz-ustaz kita, menambah kekuatan iman. Kalau tidak pernah disiram Pak, bunga itu, ya, tidak pernah dikasih air, ya, bisa tidak dia tumbuh baik? Tidak tumbuh. Kering kerontang dia. Kalau ke masjid sekali setahun saja Pak, sholat apa? Sholat Idul Fitri, Idul Adha. Syukur-syukur alhamdulillah sekali seminggu sholat Jumat. Tambah lagi perayaan-perayaan hari besar Islam, ya. Itu saja ke masjid. Ya. Bagaimana iman kita akan kokoh? Ini yang harus kita syukuri, hati kita terpaut ke masjid. Ini ya Pak, harus kita syukuri. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ini yang dipayungi, salah satu di antara 7 yang dipayungi oleh Allah, seorang yang hatinya terpaut terus ke masjid. Tanda kita beriman. Maka itu yang pertama, kita beriman kepada Allah, mencintainya, mengagungkannya, mengetahui nama-nama dan sifat-sifatnya. Tentu kita terus mempelajari, memahami tauhid ini dengan benar. Yang kedua, cara menjaga agama ini adalah tamassuk, berpegang teguh dengan agama, mempelajarinya dan mendakwakannya. Ini kewajiban kita Pak yang kedua. Apa itu? Tamassuk biddin, berpegang teguh dengan agama ini, dengan Islam, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hendaklah kita wa'tasimu bihablillahi jami'an. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan agama ini. Kalau berpegang itu kan teguh. Memegang sesuatu dengan erat. Memegang sunnah dengan mana? Addu 'alaiha bin nawajid. Gigit sunnah itu dengan gigi geraham, menggigit dengan kuat, berbeda dengan gigi depan, dengan gigitan yang kuat. Kalau kita tidak menggigit dengan kuat, gagam baru namanya Pak. Betul, gagam baru. Gagam baru itu atau istilah bahasa kitanya, kalau lai bontuang kawa, baik. Kalau tidak, ditinggalkan. Ini Islam bukan seperti itu. Kalau saya nanti dikucilkan di sana, saya nggak mau. Ini biarlah kita berkesendirian, ya, dalam satu keyakinan kita dikatakan jamaah, ya. Maka Pak ikhwas sekalian, kita pegang teguh agama ini terus, kuatkan, eratkan terus, ya. Alhamdulillah, karena mencari hidayah sangat susah, ya. Tapi lebih susahnya apalagi menjaga hidayah terus di hati kita, agar terus tetap kokoh hati kita ini, karena kita tidak tahu, ya, karena hati kita ini seperti kata Rasulullah SAW, ya,
baina asabi'ir rahman. Al-qalb ya sumiyal qalbu yataqallub. Dinamakan hati itu karena bolak-balik, ya. Itu hati itu qalbun, hati qalb, berbolak-balik. Dan di hati kita itu diantara jari jemarinya Allah. Kalau Allah mau sesatkan kita sesat, Allah beri hidayah kepada kita, kita dapat hidayah. Nah, ini sekarang Allah berkeinginan kepada kita memberi hidayah. Innallaha yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Allah Maha Kuasa menunjuki seorang dan Maha Kuasa menyesatkan seorang. Ya, kalau kita disesatkan oleh Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya. Rugi kita dunia ini, tidak dapat keberkahan, nanti juga di akhir kita akan disiksa selama-lamanya oleh Allah. Biarlah kita menderita sesaat ini dunia, ya. Menderita, mungkin kita kekurangan harta, kekurangan penghormatan, mungkin tidak tahu orang lain, ya. Tapi yang kita inginkan, biarlah kita tidak dikenal di dunia ini, Pak, tapi dikenal oleh penduduk lagi. Maka tidak sering-sering kita baca doa, zikir, ya. Seperti Uwais Al-Qarni di Yaman itu, ya, disebutkan Rasulullah SAW, tidak ada orang mengenal bumi, tapi penduduk langit mengenalnya. Ya, ini yang kita terus mintakan kepada Allah. Pelajari, duduk di majelis ilmu membaca. Kesempatan Pak hari ini alhamdulillah untuk mempelajari din ini sangat mudah. Bagaimana caranya? Di HP kita banyak, ya. Kan kita semua rata-rata punya HP sekarang nih. Tidak ada yang punya HP jadul lagi kan? Punya sudah upgrade semua ya Pak, ya. Ya, HP-nya paling, ya, yang murah aja sudah pakai itu. Ya, pelajari. Tapi selektif Pak, ikhwas sekalian. Jangan semuanya diambil, karena di situ harus kita seleksi juga. Karena penceramah banyak di situ, ya kan? Ya. Nah, kita itulah gunanya kita duduk di majelis ilmu ini, bergahan ilmu, kita ditunjuki oleh guru kita, irsyadul muallim, ditunjuki oleh guru. Nah, informasi sekarang berkeliaran di sekitar kepala kita ini, harus kita ambil. Tapi mengambilnya gimana? Kita sering meminta petunjuk kepada orang yang lebih alim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau diambil semuanya dikacau Pak, ya. Coba antum Bapak lihat hari ini, ya, ada yang kita di dalam itu banyak lah, ya, disuruh untuk pergi ziarah ke kuburan, ya dah, meminta di situ, ada berjoget-joget. Agama ini dibikin menari-nari Pak, ada yang macam-macam, ya, tingkah pola. Nah, kita harus selektif. Jadi kita harus duduk mempelajarinya. Kita pelajari terus agama ini. Nah, kalau kita sudah diberi hidayah, terus kita, ya, menyampaikan juga kepada kaum muslimin yang lain. Terus Pak, ya, jangan bosan kita menegur atau mendakwahkannya. Semampu kita, dan mencontoh dakwah bila hal ini juga lebih besar faedahnya. Ya, banyak orang kita dengan akhlak suluk kita, orang meniru itu, ya, akhirnya tertarik untuk mengenal agama kita ini. Kemudian menjauhi diri dan memperingatkan dari perbuatan syirik dan riya. Apa itu? Hati-hati kita dengan perbuatan syirik, sekecil-kecilnya syirik. Karena syirik ini lebih kecil lebih halus dari jalannya semut, ya. Maka kita hati-hati. Maka kita sering-sering membaca doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka minadz dzambi alladzi la a'lam. Sering-sering Pak, kita berlindung kepada Allah. Kadang-kadang kita nggak tahu, ternyata hanya kata-kata saja kita sudah melakukan perbuatan syirik. Maka kita hendaknya paham, ya, mana yang boleh, mana yang tidak. Hendaknya kita jaga terus. Dan kita hati-hati dengan riya, beramal ibadah untuk dipuji oleh orang lain, ya, untuk dilihat, untuk didengar. Maka kita bermohon kepada Allah agar kita dijauhi perbuatan syirik dan riya ini. Kemudian kita juga diperintahkan untuk memerangi orang-orang yang murtad, ya. Tapi di sini ada caranya Pak.
Jangan nanti ada saudara kita yang keluar dipenggal kepala, jangan, itu bahaya itu ya. Ini ada hukumnya dalam agama. Tidak boleh kita main hakim sendiri, karena ada hukumnya ya. Memerangi di sini adalah negara. Ya. Kemudian mengingatkan dari perbuatan bid'ah dan melawan ahlul bid'ah. Apa itu? Lawan bid'ah itu adalah apa Pak? Lawan bid'ah apa? Sunnah. Ya. Lawan sunnah bid'ah. Nah, kita mengenal itu. Kalau tidak ada jelas dalilnya datang dari Rasulullah SAW, berarti itu perbuatan mengada-ada dalam agama kita. Maka kita peringatkan saudara kita, ini ya tidak ada dasarnya dalam agama kita. Semampu kita sampaikan. Ya. Dengan kemampuan kita sampaikan terus bahwa perbuatan ini tidak ada di dalam agama. Hendaklah kita hati-hati menjaganya. Ya. Masuk power. Belum. Nah, jadi kita jaga Pak Ikhwan sekalian dari perbuatan bid'ah. Hendaklah kita kenal sunnah Rasulullah SAW. Semakin kita mengenal sunnah, akan jelaslah mana yang menyimpang itu. Dengan mempelajari sunnah Nabi kita, akan jelas mana perbuatan yang diada-adakan di dalam agama. Perbuatan yang diada-adakan dalam agama itu yang dikatakan bid'ah, ya. Dan perbuatan bid'ah ini berkaitan dengan agama, bukan dengan urusan dunia. Ini harus kita pahami, Pak. Karena banyak juga istilahnya, mereka sedikit bid'ah. Kalau begitu, ini mic ini enggak usahlah mereka pakai mic ceramah. Ya, karena ini kan enggak ada di zaman Rasul. Tahu, ini bukan. Ya, belum ya, udah masuk. Ya. Jadi Pak Ikhwan sekalian, kita pahami bidah ini dan terus memberikan penjelasan kepada kaum muslimin tentang bahaya bidah. Wallahu ta'ala alam, kita lanjutkan setelah Isya, baru satu poin yaitu hifzu ad-din. Wallahu ta'ala alam. Kita skor dulu untuk sholat Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Ikhwati wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan di pembahasan min dururiyatul khamsah, itu penting menjaga 5 perkara yang kita kaji. Yang poin pertama adalah menjaga ad-din, itu menjaga agama. Yang kedua adalah hifzun nafsi, itu menjaga jiwa, ya, badan kita, nyawa kita ini, badan kita, jiwa kita harus kita jaga. Bagaimana penjagaan jiwa kita ini? Ya, ini harus sesuai dengan apa yang telah dititipkan Allah. Ini adalah termasuk daruriyatul khams, termasuk salah satu bagian yang penting kita jaga, yaitu menjaga jiwa kita. Karena agama kita ini tidak akan tegak, ya, tidak akan lurus jika tidak ada jiwa-jiwa yang menegakkannya. Agama kita ini tidak akan ada berdiri, tidak akan diamalkan oleh orang kecuali ditegakkan oleh jiwa-jiwa yang kuat, ya. Ini pentingnya. Maka waktu itu kita harus menjaga jiwa-jiwa yang menegakkan agama ini. Untuk menjaga dan memuliakan jiwa, ya. Bagaimana Allah menjaga jiwa seorang muslim? Walakum seperti ayat yang pertama kita baca tadi, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan di dalam kisos itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu hai orang-orang yang berakal supaya kamu bertakwa. Ini Al-Baqarah ayat 179. Islam menjaga tidak boleh bertumpah darah atau membunuh seorang muslim yang tanpa hak.
ya, tanpa salah. Ini adalah menghilangkan nyawa kaum muslimin, hukumnya berat. Beratnya apa? Nyawa diganti dengan nyawa, gigi diganti dengan gigi, telinga diganti dengan telinga, hidung diganti dengan hidung. Nah, kalau di ya negeri Saudi Arabia apa? Copot giginya satu oleh kita, gigi kita juga dicopot satu. Nah, begitu menjaga, apalagi menghilangkannya nyawa. Lihat, maka begitu keamanan, insyaallah kalau kita sudah pergi umroh, pergi haji, ya, aman, ngambil uang di tengah malam di ATM aman, ya. Gitu keamanan jiwa. Mau jam 2 malam keluar malam tidak ada yang mengganggu, ya. Itu bandingkan negeri Islam dengan negeri kafir, Pak. Coba negara-negara yang diidola-idolakan raja dunia sekarang, ini polisi dunia, ya. Kemana keamanan manusia di sana? Ngambil uang, di ATM di door, ya. Keluar malam, nyawa melayang. Ada keamanan. Begitu Islam menjaga. Kita beruntung, alhamdulillah, ya, kita dijaga. Maka kita bersyukur juga hidup di negeri kita ini. Tapi juga kriminalitas juga, ya, harus hati-hati. Karena apa? Karena satu had ini belum dilakukan. Bukan berarti negara kita bukan negara Islam, negara Islam. Ya, negara kita ini mayoritas Islam. Bahkan negara yang paling banyak umat Islamnya di dunia, Pak. Ya, dikumpulkan orang-orang Arab itu semuanya, orang Islam sana itu baru beberapa pulau di kita ini. Ya. Dan mereka itu hanya 50 juta. Provinsi Jawa Timur itu sudah satu negara. Ya. Kalau di Eropa ini, negara kita ini 30 negara ini. Begitu ya besarnya. Alhamdulillah, bersyukur, Pak. Maka lihat pemimpin kita hari ini, kita doakan. Memiliki pemimpin yang tegas, ya kan? Mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah. Boleh kita mendoakan beliau? Boleh, Pak. Ini yang jarang kita, Pak, ya. Ini nanti di khatib Jumat kita ada khatib mendoakan pemimpin, itu lain. Coba kita sholat ya di Masjidil Haram, tiap malam syekh itu mendoakan, ya, mendoakan Muhammad bin Salman, mendoakan, ya, mendoakan Salman, ya, pemimpin itu doa. Karena apalagi kita mendoakan pemimpin di tengah malam, ya, mendoakan pemimpin itu kita harus mendoakan. Kita bersyukur, Pak, mudah-mudahan Allah berkahi beliau, umurnya yang singkat ini bisa membawa kejayaan kembali negeri kita ini, ya, nah, untuk menjaga keamanan, menjaga harta kaum muslimin yang hari ini, ya, seluruh yang tidak berhak ditarik, ya kan? Kenapa? Sehingga koruptor sekarang ini mikir-mikir jalan pulang, ya. Mana mau dibawa uang ini? Ya, ini kita harus bersyukur untuk mendambakan pemimpin. Mudah-mudahan beliau dirahmati Allah. Ya, maka dalam Islam, ya, hukumnya karena tidak boleh menghilangkan nyawa orang Islam nih. Kenapa? Kalau satu orang nyawa itu hilang, ya, itu akan memberikan dendam kepada keluarganya. Ya enggak? Hari ini keluarga kita bunuh, besok pasti dendam, dibunuh pula itu. Akhirnya tidak akan lagi tercapai keamanan. Ya, maka di dalam Islam mana yang salah itu yang dieksekusi. Ya. Akhirnya damai. Nah, kalau kita inilah yang terjadinya mudahnya menghilangkan nyawa. Kita berlindung kepada Allah agar kita diselamatkan dari hal perbuatan ini. Ya. Nah, ikhwas sekalian, ya, dia adakan kisos dalam Islam itu untuk menjaga kelestarian, menjaga keamanan, menjaga nyawa manusia, ya,
agar tegak hukum itu, agar tercipta keamanan, maka ditegakkan. Dan Allah juga katakan dalam surah Al-Furqan ayat 68, "Wala yaqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa la yazun." Ini sifat-sifat hamba Allah, sifat-sifat hamba Allah kita ini, ya. Mereka itu tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Tidak boleh membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Siapa itu? Kaum muslimin. Tidak boleh kita membunuh. Kecuali dengan yang hak, ada dalilnya. Ada dalilnya boleh dibunuh, tapi bukan sembarangan membunuh. Seperti apa tadi contohnya? Ada orang tua yang zina, apa lagi? 3 tadi. Pembunuh, kemudian satu lagi murtad. Akan tertentu saja, Pak, ya. Keluar dari agama Islam. Itu boleh, tapi yang eksekusinya adalah melalui putusan hukum. Maka ciri orang beriman itu adalah mereka tidak, ya, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hujjah, dengan dalil. Wala yaznun, dan mereka tidak berzina. Ini kita hati-hati, iffah, menjaga kehormatan kita. Karena Pak, hari ini naudzubillah intisyaruz zina, ya, tersebarnya zina, perselingkuhan, la haula wala quwata illa billah, ya. Kenapa? Karena terjadi sebab ikhtilat, percampuran. Sudah punya suami, mau punya suami orang lain, ya enggak? Sudah punya istri, mau istri orang lain. Ini syaitan. Ada istilah pula rumput tetangga, rumput tetangga lebih hijau, katanya. Tak tahu dia rumput tetangganya, rumputnya makar, Pak. Ini karena syaitan pandai-pandai memainkan di situ. Kita hati-hati, apalagi teknologi hari ini, Pak, ya. Diminta apapun pun tidak minta, dia datang. Nah, kita syukur alhamdulillah, mudah-mudahan. Kalau yang tidak itu mana? Itu jadi tontonan sehari-hari. Kita berlindung pada Allah. Jaga diri kita, jaga anak-anak keturunan kita, jangan sempat terjadi melakukan perbuatan zina. Sekali perbuatan zina melahirkan keturunan anak zina, la haula wala quwata illa billah. Nah, ini penjagaan kita. Karena hari-hari ini, Pak, ya, kita lihat, jangankan menjaga anak gadis, menjaga anak bujang saja susah sekarang. Bahkan lebih parah pula menjaga anak bujang. Ya enggak? Anak laki-laki, pergaulannya, besok sudah melambai dia, balannya, lenggok-lenggok. Dia laki-laki tapi melambai. La haula wala. Jangan kita bayangkan di Pasaman Barat nih adem ayem aja, Pak. Anak kemarin hadis itu diundang di Polres itu, ya. Di Pasaman Barat ini sudah ada geng-geng matador. Itu kalau di tempat anak itu jam 2 malam terdengar itu. Anak-anak muda belia, umur 15-17 tahun. Nah, kabarnya menurut dari impor dari Poluan itu, di situ masing-masing mereka itu ada satu ladiesnya umur 17-13 tahun. Ladiesnya itu ratunya. Dipergilirkan oleh mereka. Rusak ini, ya. Ditangkap itu, sekarang ketuanya di sel. Jadi jangan kita sangka ini hanya di negeri-negeri di sana aja, tapi sudah menjalar. Nah, maka anak kita harus pergaulannya harus hati, anak-anak lajang kita, ya, apalagi anak-anak perempuan kita, Pak, dijaga. Karena di luar itu sangat mencekam. Pergaulannya harus hati-hati. Anak gadis kita ditanya kemana perginya, dengan siapa temannya. Anak bujang kita juga itu. Jangan kita mencari sapi, di mana sapinya terhilang, anak perempuannya tidak pulang ke rumah, tidak dicari, ya. Peduli ke sapi lagi daripada anaknya, ya. Susah dia, ribut dia kalau hilang sapinya. Tapi anak gadisnya nggak pulang ke rumah, biasa-biasa saja dia. Nah,
Jadi yang disebut dengan al-haq tadi adalah dengan dalil dan bukti seperti yang kita sebutkan tadi. Dan kita berlindung dari perbuatan zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa maqtan wa sa'a sabila. Jangan mendekat saja, nggak boleh. Jadi sesuatu yang mendekati itu, al-thayyib itu orang-orang tua sekarang tiba lebih apa? Zina itu ya. Sudah umur 70 tahun, kalau seandainya masih bicaranya porno, itu mengarah kepada zina. Ya, kelakar-kelakar itu fahsh, Pak. Apa itu? Fahsh, perbuatan kotor. Nah, mula-mula dari situ, candaan-candaan seperti itu. Tidak segan dengan menantu, ya, tidak segan dengan anak. Asal sedikit ke kiri, sudah, ya, arah ke sana. Maka tidak boleh di dalam haji itu wala fusuka wala jidala, wala rafatha wala fusuk. Rafas itu kata-kata kotor. Nah, itu mengundang perbuatan zina. Hendaklah kita menjaga ini dari perbuatan tersebut. Kemudian Nabi SAW bersabda tentang menjaga jiwa kita ini. Ya. Bagaimana kita harus menjaga jiwa kita? Jangan bentang-bentang Allah titipkan jiwa ini kepada kita. Boleh kita mau apakan badan kita ini, jiwa kita ini, ya. Seperti kata Rasulullah SAW, man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa finnar jahannam yataradda khalidan mukhalladan fiha abadan. Ini dalam Sahih Imam Bukhari. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menjatuhkan dirinya dari gunung, ya, lalu ia membunuh dirinya mati, maka ia akan berada nanti di dalam neraka jahanam dan melemparkan dirinya selama-lamanya. Nah, ini ya, orang bunuh diri, loncat gunung, mati, loncat lagi. Nah, jadi di dalam neraka nanti begitu. Ya, jadi haram hukumnya membunuh diri juga. Ya. Kalau dia menegak racun, nanti di akhirat di neraka itu juga minum racun, mati hidup lagi, itu azabnya, Pak. Khalidan fiha. Maka prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidaklah menghukumi pelaku dosa besar kafir atau murtad kecuali dia ya kekal, kecuali dia mengakui bahwasanya bunuh diri itu boleh, ya. Tapi kalau dia mengakui bunuh diri itu sudah haram, nggak boleh bunuh diri juga, dia atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia dikekalkan, apakah dikeluarkan nanti? Karena orang-orang yang beriman nanti juga sedikit, man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman. Ya, sedikit saja sebesar biji zarrah Allah akan keluarkan dari api neraka. Nah, maka di sini disebut khalidan fiha, ini diartikan oleh para ulama kalau dia meyakini bunuh diri itu boleh. Ya, ini. Jadi kita tidak boleh mentang-mentang diri kita ini, ya, kita yang punya, diambil besi kemudian panas ditusuk sini, ya, bikin apa? Macam Pak, ada gambar gunung, gambar perempuan, gambar bunga, ya, semuanya tidak boleh merusak. Atau ini di telinganya di lubang laki-laki ini, ya, ditarik pula hidungnya di sini, tarik apa Pak itu? Laki-laki pakai apa ini ya? Ditusuk hidungnya itu, seperti hidung kerbau, merusak ciptaan Allah. Itu kerja-kerja orang kafir. Maka kita tidak boleh, walaupun kita jiwa kita ini tidak boleh kita bebas kepada diri kita sendiri, ya. Tidak boleh kita mentang-mentang kita punya diri kita celakakan, kita binasakan, tidak boleh. Ini ada pula Pak istilah di itu, lihat kemarin itu, melihat anak-anak yang tidak ada kerjaan lah, kalau ini pengawas orang tuanya ya, yang pakai motor becak itu tuh, pakai apa namanya, pakai dibikin aksesoris dari apa ini, bekas-bekas botol-botol bekas, ya.
ditusuk hidung, kemudian celana campur baur lagi. Ini dia lihat anak perempuan lagi, ya. Allah Allah Allah. Dibikin slogan di dalam becaknya itu, Lampung Timur gaya bebas. Allah Allah Allah. Naudzubillah, ya. Gaya bebas. Jadi orang yang seperti tidak ada lagi aturan hidup seperti binatang, Pak, seperti binatang. Kita jaga anak-anak kita, Pak. Jangan sempat ini terjadi di keluarga kita. Ya. Maka juga kepada pemerintah harusnya PK ini kalau seperti orang-orang seperti itu ditangkap aja, dibuang, pulangkan ke kampungnya, jangan dibiarkan. Ini merusak anak-anak kita ini. Ini Anda lihat itu, mungkin seminggu 2 minggu nanti ada menarik dia, karena itu penyakit, ya kan? Dibujuk lah, macam lah tawaran ini. Apalagi anak-anak yang broken home itu, yang tidak ada nasihat, mungkin agama, diajak kasih itu kasih bebas perempuan, ya. Akhirnya dibawa. Banyak ente itu. Dan sudah beberapa lama itu di Jepang, Pak. Ya harus perhatian kita, Pak. Ya. Di perbuatan mereka itu minta lagi, ya. Ada punya dan tidak ada rasa malu, ya. Tidak ada rasa segan. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Nah, maka untuk itu kita harus menyadari bahwa kita ini milik Allah. Kalau kita ditimpa musibah, kita segera istirja, mohon ampun kepada Allah. Alladzina idza asabahum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu orang-orang apabila mereka ditimpa musibah, mereka istirja. Kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Jangan kita memaksakan diri kita. Allah yang menentukan kapan kita dipanggil nyawa kita ini. Ini enggak jalan pintas, ya. Nah, ini tidak boleh kita membunuh diri. Apapun sesulit-sulit apapun, Pak ikhwas sekalian dan para ummahat, masalah kita jangan bunuh diri. Ini gagal untuk melunasi pinjol. Ditembak kepalanya, ya, gantung diri. Habis, ya, gantung. Sedikit masalah keluarga, cekcok, ambil kain panjang, ya, kain tali. Orang enggak kita seberapa, Pak masalah ini? Jangan itu gunanya kita hadir ke masjid, ya, mendengar pengajian, ya. Sulitnya masalah pasti ada jalan keluarnya. Orang itu ya untungnya kita beriman. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada jalan keluar. Diulangi oleh Allah lagi. Fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Tidak ada. Jadi jangan kita khawatir dengan hidup dunia ini. Kalau kita dililit utang, semampu kita lunasi. Kalau tidak ada gimana lagi? Ya. Jangan akhiri ini hutang nggak terbayar, nyawa malah melayang. Nah, masuk neraka lagi. Sedikit, ya, pisah sama suami sama istri, ya, lebih baik mati daripada itu istilahnya itu. Ini belum menikah dia belum apa-apa, ya, belum menikah karena ditinggal oleh temannya itu mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Jalan pintas. Maka orang beriman kita, ya, menjauhkan perbuatan itu. Nah, ikhwan sekalian, tidak boleh kita berbuat sewenang-wenang atas diri kita. Mentang-mentang kita punya diri kita ini tidak boleh, ya. Tidak boleh kita melukai badan kita, ya. Mentang-mentang ini tangan saya potong, tidak boleh. Karena ada pula tuh, Pak, ya, masuk geng itu, potong dulu jarinya satu. Nah, jadi apalagi dengan menegak perbuatan yang racun dan segala macam. Nah, maka untuk itu, ikhwas sekalian, wahai hamba Allah, jiwa yang ada pada kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, milik Allah, pencipta kita, Rabb kita, zat yang kita ibadahi, yaitu Allah Azza wa Jalla.
Maka kita tidak boleh berbuat sewenang-wenang padanya. Karena diri kita ini bukan milik kita, ya. Diri kita ini bukan milik kita, tapi milik Allah. Anak kita itu bukan milik kita, istri kita itu bukan milik kita, orang tua kita itu bukan orang milik kita, tapi milik Allah. Jadi tatkala kita ditimpa musibah, ya, maka kita segera katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akan sabar, karena musibah kematian itu kan berat, ya. Apalagi anak-anak yang kita cintai meninggal duluan dan segala macamnya, kan? Maka itu mengobat hati kita. Hendaklah kita menyadari bahwa kita ini tidak ada apa-apanya, hanya semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ikhwan sekalian, bunuh diri termasuk dalam bagian pertama ini. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni dosa selain itu. Dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah, tapi dosa selain itu Allah akan ampuni. Termasuk juga dengan bunuh diri itu, kalau dia muslim, ya, maka para ulama mengatakan dia akan dikeluarkan kecuali dia beranggapan bahwasanya itu boleh bagi dia. Ini dia menentang agama Allah, ya. Karena perbuatan yang kekal selama-lama di neraka itu hanyalah perbuatan syirik. Kita berlindung kepada Allah dari perbuatan syirik ini. Nah, maka itu Abu Ja'far At-Tahawi di dalam kitab akidah beliau yang masyhur, beliau mengatakan, kami tidak mengatakan, ya, ahlul kiblah kaum muslimin dengan sebab dosa selama dia tidak menganggapnya lalai. Dia tidak mengkafirkan. Kita tidak boleh mudah serampangan mengkafirkan ahlul kiblah, ya Pak, ya. Kata-kata kafir hendaklah kita hati-hati. Kata Rasulullah SAW, kalau dia tidak kafir kita akan dicap kafir. Maka tidak boleh serampangan, karena di sana ada kelompok yang sangat bermudah-mudahan dengan pengkafiran kaum muslimin. Kalau tidak ikut jamaah dia, kita ini orang kafir. Tidak. Kalau tidak baiat dengan gurunya, kita ini kafir. Nah, bahkan tempat duduk kita dibasuh, ya. Kalau pergi kita bertamu disiram air. Nah, ya. Ini ada di sekitar kita, Pak. Waliyadzubillah min dzalik. Maka kita ahlu sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan ahlul kiblah seberapapun dosa yang dilakukan. Kalau dia dosa besar, kalau dia bertobat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, selagi dia belum menganggap perbuatan itu halal. Tapi kalau perbuatan dosa, pelaku dosa besar, dia halalkan, berarti dia sudah kafir. Contoh, kalau minum khamar itu dosa besar enggak? Dosa besar. Tapi kalau dia meyakini dalam hatinya masih dosa besar, tidak boleh kita katakan dia ahlu fasik, orang fasik. Jangan kafir itu tuh, Pak, ya. Biar dengan dosa besarnya. Tapi kalau dia berkata dia minum khamar, kemudian dia katakan khamar ini halal. Nah, kalau dia sudah katakan halal, dia sudah kharij minal millah, sudah keluar dari agama Islam, karena menentang hukum Allah. Ya. Tapi kalau dia masih berbuat itu, dia yakin itu perbuatan dosa, ya, tidak dalam hatinya itu mengatakan perbuatan halal, maka dia tetap dihukumi dia seorang muslim dan pelaku dosa. Maka itu tidak boleh, ya, sembarangan kita mengkafirkan saudara kita. Ya, ada istilah mereka menuduh kita ini sedikit-sedikit mengkafirkan. Tidak ada kita mengkafirkan saudara kita. Ya, ini yang kita hindari. Nah, ikhwan sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itu di poin kedua ini, yaitu yang penting kita jaga tentang jiwa kita ini, ada 3 poin penting yang harus kita ketahui. Ringkasannya, yang pertama, pada saat darurat atau sangat terpaksa,
wajib memakan apa saja demi menyambung hidup, meskipun yang ada saat itu sesuatu yang haram pada asalnya. Ini dalam kondisi apa Pak? Kondisi darurat. Kalau tidak dimakan itu kita binasa. Maka dalam kondisi darurat seperti ini, agar jiwa kita jangan celaka, maka sesuatu yang haram dalam kondisi darurat itu dibolehkan. Tapi dalam kondisi darurat, ini kan sekarang nggak itu Pak, beralasan dengan darurat. Kan darurat, saat darurat, pinjam di bank darurat, penting ya. Pinjam di bank bukan darurat ya. Kalau nggak dipinjam uang nanti nggak bisa beli itu, beli mobil, dihukumi darurat. Darurat itu kalau nggak dimakan itu mati dia. Itu boleh, baru boleh untuk menjaga jiwa. Tapi kalau kita tidak meminjam bank, masih hidup enggak? Masih bisa berusaha. Jadi itu hendaklah kita memahami dalam kondisi darurat, maka sesuatu yang diharapkan dibolehkan untuk menjaga diri kita. Yang kedua, memenuhi kebutuhan diri berupa makanan, minuman, dan pakaian. Ini harus kita perhatikan diri kita Pak ya. Kita harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan diri kita, menjaga pola makan, menjaga makanan yang halal, minuman, pakaian harus dijaga. Karena ini saya taat kepada Allah ya. Ada yang seperti itu Pak, warak, dia tidak makan 40 hari cukup minum air putih saja, itu membinasakan diri. Ada seperti itu Pak ya, ada. Itu mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Maka di bumi ini kita makan dan minumlah, kulu wasrabu wala tusrifu, makan dan minumlah, jangan berlebihan, jangan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Semuanya baik-baik itu harus kita jaga. Jangan binasakan diri kita ya untuk alasan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Berpuasa tidak makan dan minum beberapa hari, ini binasa ini. Ya, itu mencelakakan, tidak ada. Maka syariat Islam ya harus jelas. Puasa bagaimana ya, bagaimana aturan dalam ibadah kepada Allah. Maka harus kita jaga makan kita, makan minum, tapi jangan berlebih-lebihan. Innal mubazzirina kanu ikhwani syayatin, jangan makan berlebih-lebihan. Ini semuanya Pak, sudah makan ya, makan lagi, makan semuanya ya kan, sehingga nggak bisa berjalan. Buat seperti itu juga ya. Kan ada seperti itu, hobi yang seperti makan saja Pak. Apalagi istilah sekarang ini ya, sangat mudah Pak, hanya tidur di kamar saja seperti ular ya. Aplikasi apa namanya, GoFood ya, udah keluar sebulan ya, atau berapa tahun, makan diantar, dipesan aja. Itu pula canggih zaman kita Pak sekarang ini. Kalau makanan dipesan saja datang ya kan, tidak harus keluar cari makanan. Kalau di kita kan belum ada ini ya, belum ada. Jadi makan minum aja kerja di rumah, tidak keluar. Jadi kita harus jaga ini keseimbangan, bagaimana sesuai kebutuhan kita, jangan berlebih-lebihan. Begitu juga minuman dan pakaian kita. Pakaian juga harus sederhana, tidak harus baru Pak, tapi dia bersih. Ibu-ibu juga begitu juga, jangan ubadul libas, jangan jadi budak pakaian ya. Karena banyak-banyak yang jadi budak pakaian ini kaum ibu Pak. Pergi kondangan besok pakaiannya apa? Ke rumah si anu pakaiannya ini, ke rumah si anu besok kalau masih ini juga nggak boleh. Ini bilang sama suami ya, beli pakaian tiap bulan, beli baju. Nah, berapa? Apalagi kalau dari ujung rambut sampai ujung kuminya, satu kali berdiri 1 juta. Ya Pak ya. Syukurlah ibu-ibu kita, alhamdulillah tidak payah lagi ya. Cukup dengan berpakaian sunnah ini, itu hidupnya. Kan sudah terbebaskan kita dah.
Coba bayangkan dulu sebelum ibu-ibu kita mengaji. Susah enggak? Susah enggak, Mas? Besok kondangan, Mas. Baju ini ya, beli baju. Ya. Beli baju itu. Sekarang alhamdulillah, itu. Kenapa? Apalagi wanita-wanita zaman sekarang modis, ya. Setiap bulan keluar modal, model baru. Apalagi zaman sekarang sangat mudah pesan. Di rumah saja dia pesan baju. Besok suaminya yang bayar lagi. Apalagi apa namanya itu? COD. Pesan aja langsung. Ya. Kecuali wanita-wanita yang dirahmati oleh Allah. Maka bapak-bapak ikhwas sekalian bersyukur, ya, ibu-ibu kita, istri-istri kita sudah kenal sunnah. Ya. Kalau nggak ada sunnah, cari uang untuk beli baju. Ya dah. Cari uang. Ada apa? Undangan-kondangan setiap, apalagi kalau setiap minggu ada undangan. Ya kondangan ya. Cari uang untuk kondangan, itu susah. Ya, itu yang terjadi. Maka kita harus hati-hati, ya, sesuai dengan kebutuhan diri kita, boleh kita ini. Kemudian yang ketiga, mewajibkan pelaksanaan kisos, hukum bunuh bagi yang membunuh jika sudah terpenuhi syarat-syarat dan mengharamkan menyakiti atau menyiksa diri. Jadi dia kesimpulannya. Jadi untuk menjaga kehormatan diri dalam Islam, orang yang membunuh itu berlaku hukum kisos. Ya, itu untuk menjaga kehidupan ini. Dan kita dilarang untuk menyakiti atau menyiksa diri kita sendiri. Nah, inilah hifzun nafs. Bagi kita menjaga diri kita, ya. Mata ini ada haknya, telinga ada hak, ya, kaki ada haknya, tangan ada haknya, harus ditunaikan. Jangan diputar ini Pak, alam ini, ya. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Dijadikan malam sebagai tempat istirahat, dijadikan siang untuk berusaha. Jangan dibalik, ya. Ini malam berusaha, ya. Jam 4 masih berusaha. Dari apa? Rusak itu, ya. Begadang dalam Islam nggak boleh begadang tiap malam, Pak. Ya. Malam itu untuk istirahat, siang berusaha. Maka kalau 24 jam, ya, ada yang 24 jam juga mencari dunia ini, tapi nggak kaya-kaya juga seperti yang kita lihat. Ya. Apalagi kalau malam itu jam 11, 12, jam 1 itu 3 jam itu dalam penelitian para ahli kita harus tidur, ya, 3 jam itu Pak. Jam 11, jam 12, jam 1. Karena di situ hati kita itu sedang dalam keputusan. Maka Rasulullah mensunnahkan kalau kita tidur itu cepat tidur, ba'da isya, ya, tidur. Malam kita bangun sepertiga, jam 2 bangunlah, ya, untuk qiyamul lail. Press juga kita. Jangan dilanggar ketentuan sunnatullah itu. Jadi kalau malam, apalagi yang tidaklah mencari nafkah, tidak berjualan, hanya begadang, ya, menghabiskan kopi yang setengah gelas itu sampai jam 2 malam, ya, tiap malam lagi, ya, habis umur kita. Apalagi yang diputar batu itu Pak, angkanya itu juga, ya kan angkanya itu juga sampai berapa? Sampai 100 berapa angkanya? Itu aja, coba itu tambah 1000 bisa, ya, tiap malam itu yang diputar. Habis umur, habis sia-sia. Tidak sadar-sadar juga sampai kita masuk ke liang kubur. La haula wala quwata illa billah. Maka hendaklah kita jaga Pak hati diri kita ini, ya, mana haknya mata punya hak kepada kita, istri kita punya hak kepada kita. Jadi ada di zaman Rasulullah SAW itu ada 3 orang itu yang masyhur itu, ya. Satu orang nggak mau beristri, yang satu orang lagi berpuasa aja,
Ya, satu lagi apa itu? Dia beribadah saja. Tidak boleh. Rasulullah SAW itu makan, tidur, beribadah, dan beristirahat. Ya, ini untuk kita jaga. Jadi hendaklah kita, mungkin malam ini dua baru yang kita kaji karena waktu ini terbatas. Insya Allah kesempatan berikutnya kita akan lanjutkan 3 poin lagi. Ya, kesempatan insya Allah. Yaitu yang pertama tadi apa Pak? Menjaga Allah Subhanahu wa taala. Menjaga agama, ya, menjaga agama. Bagaimana kita menjaga agama kita ini agar kita betul-betul paham agama kita ini. Jangan agama-agama. Kan banyak sekarang nih, agama orang beragama juga dia. Sholat orang sholat pula dia. Tapi bagaimana cara sholatnya? Ya, beruduk orang beruduk pula, tapi baru cara cuduk. Maka perlu ilmu. Jangan kita Pak ikut-ikutan. Tapi hendaklah didasari dengan ilmu. Bagaimana cara puasa, cara ibadah, menyelenggarakan jenazah, semuanya dengan ilmu. Itu dengan agama ini. Kita beruntung insya Allah hadir. Ya, hati kita terpaut terus Pak untuk belajar agama. Tak ada pensiunnya belajar agama ini. Ya, lihat di zaman Rasulullah SAW, senior sahabat itu duduk di majelis Rasulullah SAW sudah tua. Kapan berhenti mengaji? Ini baru 3 tahun mengaji, sudah tinggi pula ilmunya dari Ustaz. Ya, itu Ustaz itu gajinya itu gajinya. Ya, aputur kita dia. Ya, yang keberkahan ilmu atau cukuplah nonton di YouTube saja atau di TV saja, kan banyak Ustaznya. Keberkahan hadir di majelis ilmu tidak dapat. Ini keuntungannya Pak. Didoakan malaikat. Ya. Kita di sini, bagaimana doa malaikat? Allahumma arham fulan, ya Allah rahmati fulan. Malaikat mendoakan kita di sisi Allah. Di mana tempat lagi kita didoakan oleh malaikat? Ya. Didoakan oleh ikan di lautan itu. Berapa jenis spesies ikan mendoakan hadir kita ini. Dari maghrib tadi sampai isya sampai sekarang kita didoakan oleh makhluk di sisi Allah Subhanahu. Nah, ini keberkahannya. Maka untuk menjaga agama ini kita semangat terus belajar ilmu agama Pak. Kemudian hifzun nafsi. Yang kedua tadi adalah menjaga jiwa. Bagaimana jiwa kita ini adalah milik Allah, jangan kita celakakan. Jangan dibinasakan. Maka Anda sampaikan ijma'un nas, sepakatan manusia. Yang tertinggi itu ijma' ulama Pak ya sebenarnya. Tapi yang tertinggi itu sekarang itu ijma' kesepakatan manusia. Rokok itu apa? Bermanfaatkah atau mencelakakan? Pasti tidak. Dokter-dokter sepakat tidak mencelakakan rokok itu. Manusia semuanya kalau ditanya apa rokok itu membahayakan atau menyehatkan, pasti membahayakan. Nah, sudah jelas-jelas ditulis dari situ. Pesan pemerintah, merokok membunuhmu. Ini sudah membunuh itu masih dikonsumsi. Maka Anda sampaikan kepada kita semua, kan banyak juga Pak, ikhwan kita ini sudah mengaji, sudah puluh tahun mengaji. Ustaz, kalau meninggalkan rokok ini belum kuat Anda Ustaz. Kalau duduk di majelis insya Allah, ya. Tapi kalau merokok ini hilang, pusing Anda Ustaz. Kalau tidak makan, setelah makan itu nggak keluar inspirasi. Iya ikhwan, ya. Obat dan tinggalkan rokok. Apalagi di atas itu narkoba, ya, itu jelas mencelakakan, ya. Kullu muskir haram, setiap yang memabukkan itu haram. Sedikitnya qaliluhu katsiruhu haram, sedikit banyaknya haram. Jangan rusak konsumsi narkoba. Kalau tidak narkoba, apalagi anak-anak kita sekarang lem, ya, lem banteng, lem apa segala jenis. Kalau tidak ada lem, pergi dia ke Pertamina, dia beli botol itu, beli pertalite, ya, dihisap pula pertalite. Macam Pak, merusak akal ya, kan? Ini sarana-sarana yang akan merusak jiwa kita, merusak diri kita. Tidak boleh, itu diharamkan dalam Islam. Anda dengar kita ini pasaman barat ini sekarang itu jadi tujuan peredaran narkoba. Hati-hati Pak, anak-anak kita, ya, saudara kita, ya, di kampung-kampung. Jangan kita merasakan Pak di kota, di kampung-kampung sekarang ini la haula wala quwwata illa billah.
Sangat-sangat bebas sekali anak-anak kita mengkonsumsinya. Ya, kalau tidak dikonsumsi itu dia bisa apa? Macam-macam. Harus dapat. Nah, kalau nggak ada uang, sawit lagi didodos. Bukan sawit dia, sawit tetangga didodos. Syukur sawit keluarganya, sawit orang lain. Ini terjadi akibat rusak ini. Semoga Allah jaga kita, jaga kaum muslimin, jaga lingkungan kita dari perusakan ini. Ya, ini yang kita harus sadari Pak Ibu sekalian, karena banyaknya hal-hal yang merusak jiwa ini sekarang sudah berada di sekitar. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan, ya, kekuatan jiwa, kekuatan iman, kita lindungi diri kita dan keluarga kita dari fitnah api neraka. Demikian Allah Ta'ala alam. Mungkin ada pertanyaan yang diajukan mungkin sekitar materi kita tadi. Silahkan ibu-ibu atau Pak Ibu sekalian yang bertanya sebelum kita tutup. Allah Ta'ala alam bisawab. Ya. Waalaikumsalam ya Pak. Fadhil. Bagaimana hukum tadi ini salah satu hukum yang wajib dibunuh adalah penjina yang sudah berkeluarga ya. Di mata Allah penjina itu harus mati ya. Ya. Tapi di kita di negara kita tidak berlaku hukum Rajam. Bagaimana istilahnya kondisi orang tersebut, apakah kalau seandainya dia masih hidup, dia ada dalam hidayah dan menjalankan syariat Islam kembali yang benar, apakah amal-amal ini mesti bisa diterima di ampun Barakallahu fiikum. Pertanyaan yang bagus, Pak. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun semua dosa. Jadi sekarang ya kita di negeri-negeri selain yang ditegakkan hukum Islam ya adalah dalam mempertahankan agama untuk terhindar dari perbuatan dosa besar. Kalau terjatuh dalam perbuatan dosa, ya dia bertobat kepada Allah, ya bertobat. Insya'a ghafaralah wa insya'a yu'adzab. Kalau Allah berkehendak, Allah akan ampuni. Kalau Allah berkehendak, nanti Allah akan azab dia. Maka hendaklah dia bertobat dengan taubatun nasuha. Tapi menurut para ulama, ya bahwasanya dosa besar yang dia lakukan di dunia yang belum diiqam. Karena dosa besar itu adalah dosa yang dilakukan ya mendapat murka Allah dan ada hadnya. Itu dosa besar. Nah, kalau belum ditegakkan hadnya di dunia, nanti di akhirat akan ditegakkan hadnya oleh Allah. Adapun dia dengan bertobat, memohon dosa, memohon ampun kepada Allah, kewajiban kita. Ya. Karena kita tidak tahu, mungkin Allah menerima taubat kita. Karena Allah mengampuni dosa semuanya. Apalagi kata Rasulullah SAW, Allah berfirman, kalau seandainya kita membawa dosa sebanyak buih di lautan, Allah akan membawa rahmat dan ampunan sebanyak buih di lautan pula. Yang penting kita salah, berdosa, khilaf, ya, maka hendaklah kita taubat kepada Allah, menyesali perbuatan yang kita lakukan itu. Nah, ini ya tentang hukum dosa besar yang belum ditegakkan hadnya di dunia. Ya, hendaklah dia bertobat dan nanti itu kita serahkan semuanya kepada Allah. Maka di zaman Rasulullah SAW ada yang perempuan ya, yang itu dia minta setelah berzina ya, berapa kali ya, datang ke Rasulullah, belum, urus dulu bayimu ya. Nah, sampai begitu juga setelah anaknya lahir minta dirajam lagi ya, susui anakmu ya. Ada sampai besar baru ditegakkan kepadanya rajam. Begitu. Maka kita hati-hati dan takut melakukan perbuatan dosa seperti apalagi yang pernah menikah sah ya, yang telah nikah halal kemudian masih mencari ya yang haram. Itu Pak ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Masih ada? Coba.
Ya, betul Pak. Pajak. Ah, ya. Terus, itu aja. Ya. Eh, Pajak itu definisinya adalah sumbangan wajib yang dipaksakan kepada rakyat melalui undang-undang. Itu ya. Jadi sumbangan wajib yang dipaksakan dengan undang-undang. Maka dalam Islam pajak itu tidak ada. Ya. Tapi bagaimana kalau seandainya suatu negara menerapkan wajib pajak? Bagaimana kalau kita tidak membayar pajak motor atau Honda atau mobil? Aman tidak kita berkendaraan? Ya, aman tidak? Ditangkap polisi tidak? Nah, kalau nggak ditangkap, nggak usah bayar pajak Pak. Ya. Ini sekaitan juga kemarin ditanyakan seperti itu kepada Ustadz kita dan jawab lugas oleh Ustadz Badrul Salam. Hafizallah, semoga Allah menjaga beliau. Ya. Kalau kita tinggal di negeri yang mewajibkan pajak, bayar pajaknya. Ya. Bayar pajak. Yang dosanya itu adalah sama mereka, ya, yang memungut pajak itu. Kita kewajiban kita, karena kita tidak aman. Ya. Kalau kita nggak bayar pajak motor atau Honda Pak, melihat dari jauh yang putih pecinya itu sudah gemetar nggak? Ya jakut nggak? Nah ini nggak ada aman, ya. Tapi kalau kita lengkap, nggak takut kita ambil. Jadi untuk itu kewajiban itu kita bayar, yang dosanya mereka yang lakukan. Ya, ini sudah dijelaskan berulang. Allah Taala. Masih ada satu lagi, biar silakan Pak. Qoblah zuhur, ya, ya. Ya. Sahih hadis yang sahih yang Anda baca bahwasanya sholat sunnah itu adalah masna. Ya, sholat sunnah itu adalah dua rakaat. Maka apakah itu qobliyah atau ba'diyah dan sholat sunnah rawatib lainnya, maka sholat itu sunnah itu adalah dua salam. Nah zuhur boleh dua Pak, dua kriteria. Boleh kita lakukan 4 sebelum sholat zuhur atau 4 sesudah sholat zuhur. Ini boleh diambil keduanya, mana yang kita ambil? Boleh sebelum zuhur 4 rakaat tapi 2 salam, atau setelah zuhur. Yang jelas 12 rakaat yang itu harus kita jaga. Siapa yang menjaganya, Allah akan janjikan kepadanya surga. Itu 12 rakaat rawatib yang mengikuti sholat wajib. Nah, itu yang tentang sholat sunnah. Allah Ta'ala. Ya baik, Bapak Ibu masih ada? Ibu Mahan ada enggak? Udah pas? Dah. Udah keluar? Udah pas ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala, bila mungkin kajian kita di malam hari ini semoga bermanfaat. Yang kita bahas semoga ini menambah hasanah ilmiah kita. Benar ini datang dari Allah dan salah datang dari anak sendiri dan syaitan apapun. Kita tutup dengan membaca khatam majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.